Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita yang berjudul Uji Nyali yang ditulis oleh Mas Hupe. Daripada kalian penasaran dengan cerita kali ini, langsung saja kita simak ceritanya. Maret 2014. Malam itu aku sedang nongkrong di warung kopi lesehan langgananku, tempat para muda-mudi menikmati suasana malam dengan kerlap-kelip lampu hias yang sengaja dihias demikian rupa. Saat itu aku duduk menyendiri pada meja paling ujung sambil melihat sungai berantas, sambil diiringi dentuman musik khas dari warung kopi lesehan. Banyak sekali muda-mudi yang sedang memadu kasih di sini, membuat jiwa jombloku berontak. Saat sedang asik melihat sungai dan sesekali melihat muda-mudi yang sedang memadu kasih, tiba-tiba suara handphoneku bergetar. Tercantum nama Teddy di layar handphoneku. Segera ku tekan tombol hijau pada layar ponsel. "Halo," kataku. "Halo, di mana, Pe? Aku tadi di rumahmu. Kata ibumu kamu udah keluar dari tadi," jawab Teddy. "Biasa jogging track, Ted, di tribun paling pojok," kataku. "Oke, aku sama Sinyo OTW. Tunggu situ, jangan hilang-hilang. Mentang-mentang bosnya demit," jawabnya meledek. "Alah, masih saja manggil gitu. Udah buruan kesini," kataku kesal, lalu langsung menutup telepon. Sambil menunggu para sahabatku datang, aku berpindah menghadap ke belakang. Memandangi sungai yang dilihat menggunakan mata batin terlihat indah. Sungai ini terlihat kerlap-kelip karena energi yang dipancarkan banyak benda pusaka yang terkubur di dasarnya. Tak berselang lama, sekitar 30 menit, para sahabatku datang dengan pasangannya masing-masing. "Hei Mas Upe," kata para gadis. "Lama nggak, Pe? Sorry, jemput mereka dulu," kata Teddy. "Alah, kalem aja sih. Ya udah, pada pesen sana," jawabku. Teddy pun melambaikan tangan dan segera pelayan lesehan pun datang. "Pesan apa, Bos?" Mas Upe," kata pelayan itu sambil menyapaku. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum, membalas sapaannya. "Jus melon 4, Mas. Susunya banyakin ya, sama roti bakarnya 5, jawab Teddy. "Oke, tunggu sebentar ya, Bos," jawab pelayan itu lalu pergi. Liatin apaan sih? Dari tadi kau liatin sungai mulu," tegur Sinyo. "Demit lagi nih pasti," sahut pacar Teddy. "Ngarang, aku liatin sungai ini loh, bagus, kerlap-kerlip," kataku. "Mana, sungai keruh begitu dibilang bagus, kerlap-kelip dari mananya?" jawab Sinyo. "Ah, kalian gak bisa lihat," kataku. Iya, Pe. Ada yang mau kami bicarakan nih," kata Teddy memotong obrolanku dan Sinyo. Ada apaan, Ted?" "Jadi gini, aku mau minta tolong. Aku penasaran pengen lihat apa saja sih sosok yang ada di rumahmu," kata Teddy. Kalian yakin mau melihat penghuni rumahku? Oke, setelah ini kita ngopi-ngopi di rumahku. Rasakan dulu aja awannya," kataku. "Oke, siap," kata mereka hampir bersamaan. Akhirnya kami pun bergegas menghabiskan pesanan kami dan berpindah lokasi ke rumahku. Sepanjang perjalanan pulang, aku membayangkan wajah mereka saat bermain-main mengelilingi rumahku. Otak isengku pun kambuh. Aku berencana menyekap mereka di kamarku atau ruang pusaka. Aku ingin melihat ekspresi mereka. Karena memikirkan ide-ide jahil, tak terasa kami pun sampai di rumahku. Kami pun turun dan para sahabatku duduk di kursi yang ada di teras rumah. "Ngapain pada di teras?" kataku. "Katanya mau ngopi. Lagian di luar rumah hawanya begini amat, Pe, rumahmu kalau malam," jawab Sinyo. "Salim dululah sama ibuku, dodol amat. Lagian kita ngopinya di belakang rumah bukan di sini. Di teras masih belum horor," kataku. Saat berbicara dengan mereka, beberapa sosok pocong dan kuntilanak yang biasa nangkring di pohon mangga depan rumahku berada tepat di belakang sambil mengawasi mereka. Iya,
Sosok pocong dengan muka yang tidak sempurna dan darah di seluruh wajahnya. Dan kuntilanak yang berwajah melepuh dengan kulit putih pucat serta bulatan hitam di sekitar matanya itu terus menatap mereka. Aku menatap tajam pada sosok itu lalu melemparnya dengan putung rokok yang ada di asbak. Loh, kok lempar putung rokok, Pe? Ada apaan? Kok aku merinding ya? Tanya Teddy. Iya, Beb, belum apa-apa aja aku udah merinding. Nih, lihat, mulut tanganku berdiri semua. Saut pacar Teddy sambil memegangi tengkuk dan menunjukkan tangan kirinya. Ah, nggak ada apa-apa. Udah ayo masuk salim sama ibuku. Sekalian ke belakang rumah, kataku. Kami pun masuk di dalam rumah. Ibuku sedang asik menonton sinetron di ruang tengah. Assalamualaikum, kata kami serempak saat memasuki rumah. Waalaikumsalam, jawab ibuku yang langsung melihat ke arah kami. Kami pun langsung salim kepada ibuku. Loh, tumben rame-rame kesini. Ada apa? Tanya ibuku. Gak apa-apa Bu, main saja. Biar sekali-sekali ada suasana baru, kata Teddy. Bohong Bu, mereka mau uji nyali di sini katanya, sautku. Yang lain hanya tertawa. Walah, aneh-aneh saja kalian ini. Ya sudah sana, kata ibuku sambil tersenyum. Kami pun langsung berpindah ke teras belakang, dekat dengan dapur tempatku, biasa duduk sambil ngopi. Nah, gimana suasananya di sini? Tenang kan? Enak? Hening? Kataku. Heningnya aneh Mas, kayak gimana gitu? Udaranya juga aneh, dingin tapi kayak gak ada angin, jawab pacar Sinyo. Ya sudah, kalian mau minum apa? Kopi atau es? Tanyaku. Kopi itu aja, Pe. Ada kan? Kata Teddy. Iya sama, jawab mereka. Ada sih, emang nyetok aku. Ya sudah, kalian tunggu di sini ya. Aku buatin dulu, kataku. Aku pun masuk ke dapur lalu merebus air. Kebetulan di dapur ada Mbak Kunti yang wajahnya lumayan seram, serta 3 bocil iseng yang gak gede-gede. Dari aku kecil sampai segede ini, mereka masih saja jadi bocil. Kalian, tolongin aku. Di belakang ada teman-temanku. Tolong jailin mereka. Tapi ingat, jangan sakiti mereka. Paham? Mereka hanya mengangguk dan langsung menuju teras belakang. Selamat uji nyali teman-teman, batinku. Saat sedang menunggu air yang sedang direbus matang, di luar terdengar suara teriakan para gadis. Ah, apaan itu? Mas Upe! Kurang lebih seperti itu suara teriakan para gadis. Ibuku yang ada di ruang tengah sampai menuju ke belakang. Ada apa, Le? Kok temanmu teriak-teriak begitu? Kata ibuku. Shh, ibu kayak gak tahu aja kelakuan anakmu ini. Biarin aja Bu, biar mereka gak jadi penakut, kataku. Ibuku hanya tersenyum sambil menggeleng-geleng kepalanya. Nanti sawan loh temanmu, Le. Udah jangan berisik, nanti tetangga denger gak enak kata ibuku. Biarin, kataku sambil melet lalu mencium ibuku. Ibuku lalu pergi menuju kamarnya dan kebiasaan buruk ibuku adalah lupa mematikan TV. Akhirnya air pun mendidih. Aku pun membuatkan kopi lalu membawanya di atas nampan dan menuju ke belakang rumah. Ada apa? Kok teriak-teriak? Kataku sambil menaruh nampan di lantai. Itu Mas, tadi ada putih-putih di belakang pohon mangga itu. Terus tadi juga ada yang melempar sendal gak tahu dari mana. Itu tuh sandalnya, kata pacar Teddy sambil menunjuk sandal jepit. Haha, masa sih? Tuh lihat tuh, ada sendal terbang, kataku sambil tertawa dan menunjuk sendal yang melayang di bawah pohon jambu. Gila kamu, Pe. Apaan itu? Masa sendal terbang? Kata Sinyo. Aku tertawa terbahak-bahak karena melihat para bocil yang sedang membawa sendal ibuku dan siap melempar dengan muka dibuat serius mungkin, padahal malah terlihat lucu. Kok malah ketawa? Betah amat tinggal di tempat horor begini, kata Teddy. Gak apa-apa Ted, lah mau pindah kemana juga pasti tetap aja ada makhluk-makhluk yang menunggu. Ya lebih baik di sini. Aku sudah kenal dengan mereka dari kecil, sebagian juga arwah yang sudah aku tolong.
Terus daripada nakut-nakutin orang lain, mending aku bawa ke sini. Toh sebenarnya mereka itu tidak jahat, hanya wujudnya saja memang yang sedikit seram, jelasku. Pemikiran bos demit memang beda, jawab Teddy singkat. Seketika semua langsung tertawa dan melupakan godaan penghuni rumahku sejenak. Udah ngopi-ngopi nih, santai dululah, baru jam 8, kataku. Para gadis pun mengambil kopi yang sudah aku buat, lalu menyeruputnya. Sedangkan aku, Sinyo dan Teddy mulai membakar sebatang rokok sambil menikmati kesunyian yang ada di halaman belakang rumahku. Kalau dipikir-pikir sambil nyantai di sini ternyata enak juga ya, Pe. Tenang gitu, kata Teddy. Nah, mulai nyaman kan? Kita dengar tembang-tembang Jawa ya, biar makin terasa tenang. Tunggu sini, kataku. Aku pun pergi menuju pohon bambu yang tidak jauh dari tempat kami duduk. Di sini ada Mbak Suprap yang selalu menembang tiap malam. Walau dulu beliau jahat, tapi sekarang sudah tidak lagi. Energinya sudah jauh berbeda dari saat pertama aku bertemu. Mbak Suprap, minta tolong nembang dong. Aku mau dengar sambil ngopi. Mbak Suprap mau kopi. Aku bikinin ya, mumpung airnya masih panas, kataku. Boleh leh. Iya nanti Mbak nembang buat kamu, kata beliau. Oke Mbah, bentar ya aku bikinin kopi, kataku. Aku pun berlari menuju teman-temanku. Habis ngapain Mas Pe? Tanya pacar Sinyo. Minta dinyanyiin tembang Jawa, kataku singkat. Mereka langsung terkejut mendengar kataku. Minta ke siapa Mas? Saut pacar Teddy. Rahasia, jawabku singkat, lalu kembali masuk dalam dapur. Aku langsung membuatkan kopi hitam dan kembali membawanya keluar. Lah, kopi buat siapa lagi itu? Tanya Sinyo. Aku tak menjawab dan langsung menuju pohon jambu, lalu menaruh kopi itu di bawah pohon. Saat kembali, terdengar Mbak Suprap mulai menembang lagu-lagu Jawa. Seluku-seluku batok, batoke elaelo, sirama menyang Solo. Suara Mbak Suprap yang menembang. Terlihat para sahabatku celingukan mencari asal suara tersebut. Nyariin apaan? Tanyaku. Siapa yang nyanyi Mas? Tanya pacar Teddy. Itu di pohon jambu ada Mbak Suprap, jawabku. Mbak Suprap lanjut menembang. Para sahabatku langsung merapatkan duduk di dekatku. Ngapain sih mepet-mepet? Sesak weh, kataku. Serem Mas, takut, kata mereka sambil nyengir. Ya udah, habisin kopinya. Habis ini kita uji nyali di kamar sebelah itu ya, kataku. Kamar apaan itu Pe? Perasaan gak pernah kamu buka? Tanya Sinyo. Kamar pusaka milikku itu gak sembarangan orang masuk situ, jawabku. Seketika mereka menelan ludah dan raut wajahnya berubah ketakutan. Santai saja kan ada aku yang menemani, kataku. Ntar ya, aku ambil kuncinya dulu, kataku. Jangan pergi dulu, nanti aja barengan Mas. Jangan ditinggal, takut, kata pacar Sinyo. Oke. Buruan habisin kopinya, kataku. Bersiaplah, aku kunciin kalian di dalam, batinku. Bentar nanti dulu, nunggu sebatang ini habis saja, kata Teddy. Halah, masih takut aja. Kamu kan pernah aku bukain mata batin kamu, Ted, ejekku. Waktu itu situasinya berbeda. Jujur saja, waktu itu sebenarnya aku sudah ketakutan sampai ingin pingsan. Mau nangis tapi gak keluar air mata. Akhirnya aku kuat-kuatin aja, mengingat harus menolong teman, jelas Teddy. Ya Ted, waktu itu aku juga rasanya pengen nangis, tapi aku tahan terus. Makanya aku jarang ngomong waktu itu, tambah Sinyo. Kamu tiap hari lihat yang begituan Pe? Kok kuat matamu? Tanya Sinyo padaku. Lah, kamu ini gimana? Kan udah tahu kalau aku dari kecil emang bisa berinteraksi sama mereka. Iya, ada yang ketemu kalian tuh. Siapa? Orang apa demit? Tanya Teddy. Itu loh yang tragedi depan sekolahku, inget gak? Kataku. Yang mana sih Pe? Aku lupa, jawab Teddy.
Aku panggilin ya, kataku. Susi, Sus, muncul Sus, teriakku. Mendengar namanya, mungkin mereka jadi teringat dengan Susi, hantu korban kebiadaban yang kini ikut tinggal di rumahku. Tanpa mereka ketahui, Susi sudah berada di belakang mereka sambil tersenyum. Walau wajahnya seram karena cara meninggalnya yang melompat dari lantai 3 yang membuat kepalanya terus mengucurkan darah, ditambah matanya yang hampir copot satu, kaki dan tangan yang patah tulang. Iya, itulah wujud asli Susi yang mengambil wujud terakhir saat dia meninggal. Tapi dia sudah bisa mengendalikan energinya sekarang. Setelah diajari Mbak Putri, mungkin dia bisa merubah wujudnya seperti saat masih hidup. Rambut kuncir kuda, seragam SMK dengan tulisan OSIS di sakunya, dan wajahnya yang cantik, walau kulitnya masih putih pucat. Tuh dia di belakangmu Ted, Nyok, kataku. Spontan mereka semua menengok ke belakang. Mana, gak ada apa-apa. Jangan aku nakutin deh, kata si Nyok. Hah, gak percaya. Nih ya, aku tunjukin. Pegang tangan mereka Sus, kataku pada Susi. Tanpa menjawab, Susi langsung memegang kedua pergelangan tangan mereka. Pe, gak lucu Pe. Ini siapa yang megangin? Dingin banget ini kayak es. Lihat tuh, buluku berdiri semua, kata si Nyok. Susi, udah ya Sus, lepasin ya. Jangan ganggu aku, oke? Kata Teddy bicara sendiri. Aku malah tertawa melihat tingkahnya. Jarang-jarang Teddy bertingkah konyol, biasanya cool. Bisa gila-gilaan hanya saat bersama para sahabatnya saja. Tolongin ini, malah ketawa. Susi suruh lepasin, udah merinding parah nih aku, kata Teddy. Sus, udah Sus, lepasin. Kumpul di pohon itu aja Sus, kataku. Susi pun melepaskan pegangan pada tangan mereka. Kemudian dia melayang di halaman belakang rumahku. Halaman belakang rumahku lumayan luas. Pinggir-pinggirnya banyak pohon seperti mangga, serikaya, sirsak, rambutan, pepaya, bunga-bunga, mulai bunga kantil, melati, mawar, dan lainnya juga banyak. Tapi di tengah sengaja dibuat kosong. Ya sekedar untuk main badminton atau berolahraga. Kalian mau melihat mereka kan? Tunggu ya sebentar, kataku. Aku berlari membuka kamar pusakaku. Seketika hawa yang ada di sekitar berubah drastis. Bahkan akan terasa struman-struman kecil di sekitar tubuh, seperti kesemutan. Itu karena energi yang dipancarkan para pusaka itu saling bergesekan. Aku pun membuka ventilasi kayu yang ada di atas pintu dapur. Ventilasi yang ada di dapurku memang bisa dibuka tutup karena bentuknya yang melebar, diganjal besi di kedua sisinya. Lalu aku mengambil kunci pintu dapur, kemudian menguncinya dari luar. Loh, kok dikunci Mas? Protes pacar Teddy. Iya, biar kalian gak bisa kabur. Haha, kataku sambil tertawa jahat. Aku tunjukin sesuatu yang jarang dilihat orang, tambahku. Aku pun ke tengah-tengah halaman belakang, menyentuh tanah dan mulai membaca mantra. Setelah itu aku memukul tanah 3 kali, lalu duduk bersila di tengah halaman belakang rumahku. Jangan takut, aku di sini menjaga kalian, teriakku. Tak berselang lama, sosok-sosok yang ada di rumahku mulai menampakkan dirinya. Wah, pocong, teriak para gadis. Setan, teriak Sinyo dan Teddy. Iya, aku sengaja meminta para sosok itu menampakkan dirinya pada para sahabatku. Aku hanya tersenyum melihat para sahabatku ketakutan. Tiba-tiba angin berembus kencang di sekitarku, menggoyangkan dedaunan yang ada di halaman belakang rumahku. Tak berselang lama, keris-keris yang ada di kamar pusakaku berterbangan, melewati ventilasi udara yang aku buka tadi. Para keris itu berputar-putar di atasku, membuat temanku semakin ketakutan. Para sahabatku semakin histeris, bahkan mencoba membuka pintu dapur. Inilah yang terjadi saat seseorang terlalu ketakutan. Mereka tidak bisa berpikir logis. Jelas-jelas pintu dapur tadi aku kunci, tepat di depan mata mereka. Karena usaha mereka gagal, mereka hanya bisa beringsut di pojokan depan pintu dapur. Aku penasaran sekuat apa mental dan keyakinan mereka pada Tuhannya. Para sosok penjaga rumahku terus mendekati mereka. Namun mereka masih bertahan, walau menutup matanya rapat-rapat. Kuatkan hati, pikiran, dan mental kalian. Mereka sama dengan kita.
hanya wujudnya saja yang berbeda. Teriakku pada mereka. Teddy dan Sinyo mulai membuka mata mereka dan mulai mencoba menenangkan diri. Walau banyak sosok seram di depan mereka. Pocong dengan muka hancur dan kuntilanak dengan wajah melepuh yang melihat mereka saat pertama datang juga ada. Namun tidak berlangsung lama mereka kembali beringisut di pojokan pintu. Lumayan, batinku. Aku pun menarik semua sosok itu kembali. Hanya beberapa keris yang masih berterbangan di atasku. Lalu keris-keris itu berdiri di tanah dan mengelilingiku. Udah, buka mata kalian. Ngapain di situ pada mojok? Kesempatan dalam kesempitan ya? Teriakku. Mereka mulai membuka mata satu persatu dan akhirnya semuanya kembali duduk. Namun raut wajah mereka masih terlihat takut. Katanya mau lihat, penasaran. Giliran dikasih lihat takut, kataku. Ih, serem. Aku mau pulang aja, Mas, kata pacar Teddy. Iya, aku juga mau pulang, Mas. Gak kuat aku, saut pacar Sinyo. Gimana, Nyok? Ted, masih mau lanjut? Kataku. Besok aja deh, Pe. Kasihan mereka sampai ketakutan begini, kata Teddy. Ya, baru saja aku mau memperlihatkan yang lebih, kataku sambil mengulas satu-satu keris yang ada di depanku. Tiba-tiba muncul sebuah kaki raksasa penuh bulu di depan mereka, lalu menghilang lagi. Astagfirullahaladzim, kata mereka kaget, hampir bersamaan, sambil saling memeluk dan menutup mata rapat-rapat. Hahaha, malah pada pelukan, jiwa jombloku berontak nih, teriakku sambil tertawa. Bercandamu gak lucu, teriak Teddy. Aku pun mengambil keris yang ada di sekelilingku satu persatu, lalu membuka pintu dapur dan meletakkannya kembali pada kamar pusaka milikku, dan tak lupa aku kunci kembali. Saat itu aku kembali menghampiri para sahabatku. Saat sampai di teras belakang, tiba-tiba aku dipegangi Sinyo, sementara Teddy dan para gadis mengucel-ngucel rambutku dan menggelitik aku. Woi, apa-apaan ini? Kataku kegelian. Ini pembalasan kami, Bos Demit, kata Teddy. Iya, udah woi, udah, teriakku. Mereka pun melepasku, lemas digelitiki. Ah, sempak udah lumping, kataku. Tawa mereka serempak. Hah, jadi gimana, mau pulang sekarang? Tanyaku. Bentar lagi deh, Mas, jam 10, jawab pacar Teddy. Tunggu sini dulu, kataku. Aku pun mengambil air pada 4 gelas lalu membacakan mantra dan memberikan pada para sahabatku. Minum ini, sholawat dulu 3 kali sebelum minum, biar gak ada energi yang menempel ke kalian, kataku. Tanpa menjawab, mereka pun meminum air putih tersebut. Setelah itu aku memegang kepala mereka dan membacakan mantra satu persatu. Dah beres, kataku. Besok masih mau uji nyali, tambahku. Jangan serem-serem lah, Mas, kata pacar Teddy. Apa yang kalian takuti? Belajar percaya bahwa manusia itu selalu dilindungi Tuhannya. Pasrahkan saja semuanya pada Sang Gusti. Kekuatan macam apa sih yang bisa mengalahkan kekuatan Yang Maha Kuasa? Perbanyak doa dan kuatkan hati agar Sang Gusti juga senang melindungi kalian, nasihatku. Iya, Mas, sahut pacar Sinyo. Jangan iya doang, dilakukan juga, kataku. Iya, Mas Upe. Ya sudah, kami pulang dulu ya, udah malam, jawab pacar Sinyo. Ya sudah, kataku. Mereka pun membantu merapikan gelas, lalu pergi ke depan rumah denganku. Ibu mana, Pe? Mau pamit dulu, kata Teddy. Udah tidur tadi, langsung saja nanti aku salamin, jawabku. Ya udah deh, kata Teddy. Aku mengantar mereka sampai ke teras dan mereka pun pergi mengantar pacar mereka. Besok aku uji lagi nyali dan kepercayaan kalian pada Sang Gusti, batinku. Keesokan harinya tepat setelah Isya, aku sedang duduk-duduk di teras rumahku sambil ngopi. Kebetulan hari ini ibuku pamit untuk menginap ke rumah budeku. Kangen sama anak kakak sepupu katanya. Saat sedang asik menikmati kopi, datanglah 2 unit motor beserta pemiliknya dan pasangan mereka masing-masing. Nah, ini yang ditunggu-tunggu datang juga, batinku. Maaf Mbah, numpang tanya, benar ini rumahnya Hupe? Kata Teddy yang baru saja turun dari motor
sambil bercanda. "Oh iya mas, benar kok. Mari silakan masuk," jawabku ikut bercanda. Tiba-tiba kami tertawa berbarengan. "Ibumu mana, Pe?" tanya Teddy. "Lagi nginep di rumah budeku," jawabku singkat. "Jadi gimana? Udah siap mental? Aku bukain mata batin kalian aja ya, biar jelas ngeliat isi rumahku," jawabku. "Ih, enggak. Kemarin aja serem gitu. Sampai keinget terus aku mas," sahut pacar Teddy. Alah, lemah. Lah terus ngapain kesini kalau masih takut?" kataku. "Lemah-lemah, kamu enak udah biasa. Lah kami masih deg-deg ser," celetuk Sinyo. "Alah, alibi," jawabku. "Kita mau ngopi-ngopi aja, Pe. Udah habis, udah gak penasaran lagi kok," kata Teddy sambil mengacungkan 2 jari. "Ya wes, kita ngopi di kamarku aja ya," kataku. "Siap bos," jawab mereka hampir serempak. "Ya udah ayo bantuin ke dapur," kataku sambil berdiri dan melangkah menuju dapur. Tanpa menjawab mereka pun mengikutiku menuju dapur. Namun saat di ruang tamu, TV yang awalnya mati tiba-tiba saja menyala dengan sendirinya. "Ah, TV menyala sendiri mas Upe," teriak pacar Sinyo yang berjalan paling belakang. Spontan yang lain langsung merapatkan diri padaku. "Kebiasaan, apa sih nempel-nempel? Risih woi," teriakku. "Horor Pe rumahmu, numpang berlindung," hehe, kata Sinyo cengengesan. "Lagian jadi orang penakut amat, ya malah seneng mereka ngisenginnya. Jadi bahan guyonan mereka kalian," jelasku. "Ya maklum mas, kami takut." "Lah kalau mereka keluar pakai wujud kayak Gu Junpyo ya nggak takut kami," jawab pacar Teddy sambil cengengesan. "Ah, korban film Korea, dasar," kataku. Akhirnya kami pun sampai di dapur. Mereka aku suruh memilih kopi kemasan yang memang selalu di stok ibuku. Sambil menunggu air mendidih, kami pun mengobrol sambil membakar rokok. Mas Upe, ada yang narik-narik bajuku ini. Siapa?" kata pacar Teddy. Aku melihat trio bocil yang ada di rumahku sedang berlari-larian dan salah satunya menarik-narik baju pacar Teddy. Ayo, nakal lo, tak sentil lo," kataku pada para bocil. Mereka pun lari ke halaman belakang sambil masih tertawa-tawa. Andai aku seperti mereka, bisa tertawa lepas tanpa beban, batinku. Mas, ngomong sama siapa? Ada yang isengin aku ya?" tanya pacar Teddy. "Oh iya, itu tadi 3 anak kecil yang memang iseng. Kerjaannya lari-larian mulu di rumah," kataku. "Terus mereka di mana sekarang?" kata Teddy. "Kabur ke halaman belakang tadi, habis aku omelin," jawabku. "Tuh kan, demit aja takut sama Hupe. Emang dasar bos demit," ejek Teddy. "Halah, tuh air mendidih, buruan seduh kopinya," kataku. Dengan cepat Sinyo langsung menuang air panas ke tiap gelas yang berisi serbuk kopi. "Dah, ayo naik ke kamarku," kataku. "Gas," jawab Teddy singkat. Kami pun langsung naik ke lantai 2, di mana kamarku berada, sambil masing-masing membawa gelas berisikan kopi mereka. Sesampainya di depan pintu kamar, aku langsung membuka pintu dan tak lupa mengucap salam. "Rahayu," kataku. "Assalamualaikum," teriak para sahabatku serempak. Kami pun masuk ke dalam kamar dan teman-temanku duduk di lantai kamarku. Aku pun menyalakan TV lalu duduk bersama mereka. Kalian tahu kenapa aku selalu mengucap salam saat masuk kamar? Berbeda saat aku masuk ruangan lainnya. Tanyaku pada mereka untuk membuka obrolan. "Gak tahu, emang kenapa, Pe? Tapi awal di sini sejuk ya. Padahal gak ada AC atau kipas angin. Terus jendela juga tertutup," kata Teddy. "Dulu kamarku penuh dengan sosok-sosok menyeramkan, tapi sekarang jadi tempat Eyang Seto dan beberapa sosok lain yang energinya kuat," jelasku. "Eyang Seto yang waktu itu?" sahut Sinyo. "Iya, beliau leluhurku," kataku. "Ada juga hewan-hewan gaib di sini?" kataku. Gitu," jawab Teddy. "Kalian di sini dulu sebentar, aku mau ke kamar mandi," kataku. Aku pun keluar lalu menutup pintu. Tak lupa aku mengunci pintu dari luar
karena kunci kamarku memang selalu aku bawa kemanapun. Tidak pernah aku menggantung kunci kamarku pada pintu. "Woi, Pe, ngapain dikunci kamarnya?" teriak Teddy. Mungkin dia mendengar suara saat pintu kamar aku kunci. "Udah, kalian di dalam saja dulu, uji nyali lagi," teriakku dari luar. "Mas, gak mau ah, takut," teriak pacar Teddy sambil menggedor pintu kamar. "Aku beliin makanannya, nanti aku balik lagi." Kembali aku berteriak. "Woi, arek gendeng, bukain woi." Kini giliran Sinyo berteriak. Aku tidak menjawab dan langsung turun ke bawah, lalu mengambil kunci motor dan keluar rumah. Di luar rumah saat aku memanasi mesin motor, terlihat Teddy membuka jendela kamarku sambil berteriak. "Woi, sarap, bukain woi," teriaknya. Aku hanya melambaikan tangan lalu pergi dengan motorku untuk membeli nasi goreng. Cukup lama aku membeli nasi goreng, sekitar 1 jam, karena harus mengantri. Setelah pesananku selesai dibuat, aku pun kembali ke rumahku untuk mengecek keadaan para sahabatku. Aneh, kok sepi ya? Jangan-jangan pada pingsan, batinku. Aku pun berlari menuju kamar lalu membuka pintu. "Rahayu," kataku saat memasuki kamar. Kulihat ternyata para sahabatku sedang di atas kasurku sambil menutupi diri mereka dengan selimut. "Woi, ngapain?" "Wah, Sina ya," kataku. "Sina matamu, dari tadi ada yang mengaum terus menggeram, ada juga yang berdehem. Kami takut makan yang ngumpet di balik selimut," kata Sinyo. "Ngapain sih ngunciin orang segala? Tak laporin kasus penculikan kamu Mas P," kata pacar Sinyo ngambek. "Hahaha, iya maaf sengaja," kataku. Udah nih makan dulu," kataku sambil menaruh nasi goreng di lantai. "Cuma suara-suara doang aja takut," tambahku. "Jangan bercanda gitu lagi apa? Nanti kalau ada yang sawan atau pingsan gimana?" tanya Teddy menasihatiku. Iya, udah jangan pada ngambek, buruan makan," kataku. Mereka pun duduk dan makan bersamaku. "Aku mau tahu kenapa kalian takut sama mereka? Kan sebenarnya kita itu sama saja dengan mereka," tanyaku. "Ya takut sama wujudnya Pe," jawab Teddy. "Loh, kamu tahu kenapa kita disebut makhluk yang paling sempurna? Dan kenapa kita tidak boleh takut dengan mereka?" tanyaku. "Emang kenapa Mas?" tanya pacar Sinyo. "Ditanya kok balik nanya," kataku. "Jadi begini, raga manusia itu terbuat dari tanah, tapi sukma kita itu terbuat dari pecahan Sang Gusti itu sendiri. Makanya sesungguhnya kita manusia itu memiliki sifat-sifat Sang Gusti itu sendiri. Penyabar, penyayang, marah, pemaaf. Itu sifat yang dimiliki manusia. Bahkan jika mau belajar kita bisa memiliki sedikit kekuatan Sang Gusti. Kedua unsur ini digabungkan dan terciptalah makhluk yang dibilang sempurna," jelasku. "Coba bandingkan dengan makhluk ciptaan yang lain. Misal jin, dia memiliki sifat yang sama dengan kita. Tapi mereka tidak memiliki raga seperti kita, wujudnya halus. Maka dari itu mereka hanya mampu dilihat dengan mengasah batin kita. Seandainya mereka punya raga, ya sama saja seperti kita. Sesama ciptaannya, kenapa harus takut walau wujudnya berbeda? Binatang sama punya raga dan sukma, tapi dia tidak memiliki sifat Sang Gusti dan raganya tidak sempurna. Karena tidak bergerak layaknya raga kita, mereka hanya diam dan bergerak dengan bantuan makhluk lain," kembali jelasku. "Lalu kalau setan atau demit gimana Mas?" sahut pacar Teddy. "Mereka adalah sukma yang tersesat, yang tidak mengerti cara kembali kepada Sang Gusti. Ditambah ada urusan duniawi yang belum terselesaikan. Sebenarnya kasihan, mereka adalah jiwa yang merindukan doa. Mereka sering mengganggu manusia. Mungkin ingin berinteraksi dengan kita agar ada teman yang mendoakan mereka," jelasku. "Oh begitu Pe," jawab Teddy. "Jadi gimana, masih takut sama mereka?" kataku. "Masih," jawab mereka serempak. Aku hanya bisa menggelengkan kepalaku, lalu kembali melahap nasi goreng. Akhirnya malam itu kami lalui dengan mengobrol dan ngopi-ngopi, sampai akhirnya mereka pamit pulang dengan sedikit pelajaran yang mereka peroleh.
Itulah akhir cerita yang berjudul Uji Nyali yang ditulis oleh KUP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.